Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perseteruan Kerajaan Pajang dan Mataram Islam mengisahkan sebuah mitos atau legenda yang tidak bisa dicerna sebagai ajuan sebuah peristiwa sejarah. Pertempuran konon pernah terjadi di sekitar Candi Prambanan antara Kerajaan Mataram dengan Pajang. Pertempuran ini terjadi saat Kerajaan Mataram dipimpin Panembahan Senapati dengan mengerahkan penguasa Ratu Pantai Selatan hingga Gunung Merapi. Sultan Pajang yang sampai saat itu bersikap lunak lantas memberi perintah kepada pasukannya agar mempersiapkan diri guna menyerang Mataram. Dikisahkan dari buku Awal Kebangkitan Mataram, Masa Pemerintahan Senapati, dari H.J. de Graaf. H.J. de Graaf menulis buku ini berdasarkan pada kronik-kronik pribumi seperti Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda, dan sumber-sumber Belanda serta Portugis sebagai bahan pembanding. Sultan pun memerintahkan para bupati daerah perbatasan pun dikumpulkan. Mereka itu adalah para menantu Sultan, Adipati Demak, Adipati Tuban, dan Adipati Banten. Di lain hari, persidangan agung di Istana Pajang disodorkan oleh para menantu raja, dalam hal ini Tumenggung Tuban dan Tumenggung Demak, bahwa Pajang perlu segera menyerbu Mataram. Meskipun sadar akan jatuhnya Pajang nanti, Sultan tidak bisa bertahan terhadap desakan itu, dan memerintahkan segera mengangkat senjata. Para Tumenggung menyatakan bersedia, asalkan Sultan turut serta, meskipun berada di belakang barisan. Tak kurang 10.000 orang prajurit Pajang dipersiapkan, Pangeran Benawa naik kuda di belakang ayahnya yang duduk di atas gajah. Di Prambanan mereka berhenti dan memperkuat pertahanan dengan meriam. Melawan tentara Pajang, Senapati hanya dapat mengumpulkan 800 orang Mataram di Randulawang. Kiai Martani menasihati agar tidak berperang, karena pada pendapatnya akan kalah. Karena itu seyogyanya memohon kepada Allah saja, tetapi bukanlah Senapati namanya jika tak mempunyai taktik. Ia meminta bantuan Nyi Roro Kidul, penguasa pantai selatan. Kiai Juru meminta bantuan kepada Dewa Penjaga Gunung Merapi. Senapati pun tak lupa membuat siasat tertentu, para prajurit disuruhnya membuat banyak tumpukan kayu di Gunung Kidul, tersebar di atas bukit-bukit, dengan jarak sejauh tembakan peluru senapan. Pada malam hari kayu itu dibakar sekaligus. Semua rencana dilaksanakan, sambil bersedekap Senapati dan Juru Martani menengadak ke langit. Jin, peri, perayangan pun datang membawa hujan, badai, dan suara gemuruh yang dahsyat. Setelah itu Gunung Merapi meletus, menyemburkan api dan suara gemuruh. Hujan debu turun lebat, lumpur dengan batu besar memenuhi Kali Opak. Bersamaan dengan itu tumpukan 6 tumpukan kayu di pegunungan dinyalakan sehingga menjadi layaknya lautan api. Alhasil Sultan Pajang ini menjadi ketakutan, Adipati Tuban yang berusaha menyalakan semangat raja, menjadi sia-sia. Kendati Adipati Tuban itu menyatakan sanggup memusnahkan pasukan Mataram dalam sekejap mata. Tetapi yang terjadi sebaliknya, gejala alam bertambah menyeramkan. Tentara Pajang pun lari dan Sultan terpaksa ikut lari pula. Mataram pun berhasil menang tanpa berperang. Dari kisah peperangan Kerajaan Pajang dan Mataram, Mimin mengambil kesimpulan bahwa cerita tersebut tidak bisa dijadikan acuan sejarah karena mengandung mitologi dengan melibatkan Nyi Roro Kidul dan pasukan jin. Sementara jika dikaitkan dengan bencana alam yang menimpa pasukan Pajang, mungkin saja bisa terjadi. Mengingat erupsi Gunung Merapi dan banjir bandang setiap saat bisa terjadi di Nusantara. Inilah pendapat atau wacana Mimin, sedulur semua bisa memiliki pendapat yang berbeda. Jangan jadikan perbedaan sebagai benih-benih permusuhan, sesungguhnya perbedaan itu menambah khazanah kita dalam berwawasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.